Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan ini untuk membahas materi tentang sistem EVI. Kita kenalan dulu apa itu sistem EVI. EVI ini kepanjangan dari E adalah elektronik, V adalah fuel, I adalah injection. Yang mana penjelasan dari electronic fuel injection adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik. Di fuel itu adalah bahan bakar, injection adalah penyemprotan, elektronik ya elektronik. Jadi bahan bakar yang disemprotkan, yang dikontrol secara elektronik. Jadi ibaratnya, apakah full injection itu? Full injection adalah bahan bakar yang diinjeksikan gitu ya. Nah, tapi yang dikontrol secara elektronik. Ini contohnya di tubuh manusia, karena sistem kerjanya hampir sama. Di tubuh manusia itu kalau kita merasakan panas, ini contoh ada matahari, merasakan panas kan otomatis saraf ya, atau enggak kulit kita yang merasakan. Jadi kulit kita merasakan panas, yang selanjutnya informasi panas tadi akan dikirim ke otak. Jadi di otak akan mengolah data, oh ini kondisinya panas ini, lingkungannya panas. Terus apa yang dirasakan kalau panas? Berarti haus, ya, merasakan haus. Setelah kita merasakan panas dan haus, otak akan mengolah data tadi untuk memerintahkan. Memerintahkan apa? Memerintahkan otot atau saraf otot tangan untuk mengambil segelas air minum untuk diminum. Nah, itu contohnya di tubuh manusia. Kalau di sistem injeksi, itu berarti ada apa? Ada sensor. Ini ada sensornya, ada sensor suhu, ini ada sensor tekanan udara. Jadi sensor suhunya mendeteksi panas. Ini jumlah bahan udara yang masuk atau yang lewat. Oh ini kondisinya tekanannya rendah. Nah, itu akan diolah, dikirimkan ke otak. Otaknya di motor itu berarti ada ECU, Electronic Control Unit. Nah, di ECU akan menerima informasi dari sensor tadi, diolah. Yang selanjutnya adalah memerintah. Memerintah siapa? Nah, yang di sini yang diperintah adalah injektor. Injektor untuk nyemprot. Nah, jumlahnya, durasinya itu akan dikontrol. Yang kontrol adalah ECU. Nah, bedanya motor karburator sama injeksi itu apa? Kalau di motor karburator itu hanya mengubah bahan bakar dari cair menjadi kabut. Gitu ya, menjadi kabut. Nah, berdasarkan perbedaan tekanan, kemudian disuplai ke ruang bakar. Tapi kalau di motor injeksi, itu mengubah bahan bakar dari cair menjadi kabut, sama ya. Tapi di sini berdasarkan tekanan tinggi yang disemprotkan, kemudian disuplai ke ruang bakar. Jadi bedanya adalah kalau di karburator itu perbedaan tekanan, kalau di sini adalah pakai tekanan tinggi. Tekanannya tetap sama, suplai tekanannya tekanan tinggi. Nah, tapi durasi penyemprotannya akan diatur oleh si ECU tadi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah perbandingan antara sistem injeksi dan karburator. Ini apa? Ada apa aja? Yang pertama adalah kontrol campuran, perbandingan campurannya. Kalau di motor injeksi, perbandingan udara dan bahan bakar atau kita kenal namanya air fuel ratio itu selalu sesuai dengan kondisi mesin. Jadi kondisi mesinnya itu akan mempengaruhi jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan. Jadi contoh nih, ini kondisinya dingin, berarti jumlah udaranya A dan bahan bakarnya berarti butuh bahan bakar yang lebih banyak. Nah, karena ada sensor-sensor yang deteksi tadi, nanti bisa disesuaikan. Oh kondisi mesinnya ini panas nih, ini nggak perlu bahan bakar yang banyak-banyak, ini cukup bisa menghasilkan tenaga besar. Nah itu akan dikontrol. Yang kedua adalah emisinya lebih baik, karena tadi campurannya baik, otomatis hasil pembakarannya, gas buangnya juga lebih baik. Yang ketiga,
pada waktu deselerasi, berarti ini menurun tenaganya, di gasnya diturunin, sistem EV dapat menghentikan bahan bakar sehingga lebih hemat, gitu ya. Kalau kita gasnya diturunin, otomatis campuran bahan bakar dan udaranya yang disemprotin nggak banyak, gitu ya. Beda dengan motor karburator. Kalau di motor karburator kita turunin, gas yang diturunin otomatis kan masih ada hisapan dari piston untuk ngisap udara dan bahan bakar. Karena itu bahan bakarnya masih dihisap. Nah, perbandingan dengan perawatan, motor injeksi itu perawatannya lebih mudah. Jadi kalau kita punya motor injeksi, servis rutinnya itu tidak seperti servis di mesin karburator. Kalau karburator kan bongkar, dia habis itu dibersihkan, dipasangi lagi. Kalau di motor injeksi itu cukup pakai air injektor cleaner. Nah, hanya disemprot-semprot saja. Ada injektor cleaner yang diinjeksikan atau hanya cukup lewat disemprot saja. Nah, ini tujuan motor injeksi atau tujuan sistem injeksi itu ada 4 yang kita garis besarin. Satu adalah untuk kontrol emisi gas buang lebih baik. Karena kita untuk mengatasi global warming, otomatis sistem injeksi ini lebih mendukung untuk motor yang ramah lingkungan. Untuk yang kedua, efisiensi bahan bakar lebih tinggi. Oke, kita kenal namanya irit gitu ya, bahan bakar yang lebih irit. Motor injeksi dengan karburator lebih irit mana dong? Pasti lebih irit di motor injeksi, karena perbandingan udara bahan bakarnya itu rasionya tetap terjaga. Jadi yang dibutuhin mesin itu rasio bahan bakar kaya atau kurus, itu sudah ada kontrolnya, sudah dikontrol. Kalau di karburator tidak. Untuk yang ketiga adalah biaya perawatan lebih murah. Ya benar, karena di motor injeksi perawatannya tidak serumit di motor karburator. Nah, itu biayanya lebih murah. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi untuk di motor injeksi itu lebih cepat, gitu ya. Untuk motor karbu sekarang udah diganti motor injeksi karena teknologinya sekarang lebih berkembang, gitu ya. Ada yang ditambahi sistem ini ada namanya ACG gitu ya, ada smart generator, ada VVA dan yang lainnya. Jadi lebih mudah diaplikasikan di motor injeksi daripada motor karburator. Nah ini ya, ini adalah sistem bagian utama di sistem injeksi. Yang pertama adalah sensor. Nah, ada sensor. Sensor adalah komponen yang bertugas mendeteksi kondisi mesin dan lingkungan sekitar, kemudian mengirimkan sinyal ke ECU. Jadi sensor ini fungsinya adalah mendeteksi kondisi mesin. Satu, kondisi mesin. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Jadi ada dua kondisi ya, mesinnya panas atau tidak gitu ya. Ini posisi poros engkolnya, sudutnya berapa gitu ya. Itu yang dideteksi di mesin. Kalau lingkungan berarti apa? Lingkungan berarti oh ini udaranya panasnya berapa, jumlah udara yang masuk berapa, sudutnya miring, sudutnya kendaraan seberapa. Nah itu di lingkungan. Nah data-data itu dikirimkan ke ECU, gitu ya. Untuk yang kedua, kontrol. Dia fungsinya adalah mengolah informasi dari berbagai sensor yang selanjutnya mengirimkan sinyal ke aktuator untuk bekerja. Jadi fungsinya kontrol itu yang pertama adalah menerima dulu, menerima informasi dari sensor. Setelah diterima, dia mengolah. Tadi informasi dari sensor ada apa aja? Contoh nih, ini kondisi udaranya suhunya sekian, terus tekanan udaranya sekian. Nah, berarti nanti campuran bahan bakarnya perlu disemprot berapa? Nah, itu diolah. Yang selanjutnya setelah diolah, dia memerintah. Memerintah siapa? Nah, memerintah aktuator. Nah, yang ketiga adalah aktuator. Aktuator ini adalah komponen berfungsi melakukan kerja ECU. Jadi yang diperintah sama ECU. Jadi sing dikongkon bahasanya. Jadi tiga grup ini, yang pertama adalah sensor itu hanya mencari informasi.
kondisi mesin, kondisi lingkungan untuk ngasih informasi ke ECU, kontrol. Fungsinya kontrol itu satu adalah menerima informasi dari sensor, yang kedua adalah mengolah informasi dari sensor, yang ketiga adalah memerintah aktuator. Nah, untuk yang ketiga, aktuator itu kerjanya melakukan perintah di ECU atau melakukan perintah dari ECU. Oke, mungkin di pertemuan kali ini kita akan bahas ini saja ya. Jadi secara garis besarnya, sistem EV atau Electronic Fuel Injection itu sistem yang bekerja mengontrol campuran bahan bakar yang diinjeksikan secara elektronik. Jadi ya. Nah, ini ibaratnya ini. Nah, bedanya kalau motor injeksi dengan karbu, sama-sama mengkabutkan bahan bakar. Tapi perbedaannya adalah kalau di karburator berdasarkan perbedaan tekanan, kalau diinjeksi tekanannya tetap tinggi, tapi dikontrol secara elektronik. Gitu ya. Nah, ini perbandingan injeksi dan karburator. Kalau di motor injeksi itu perbandingan udara bahan bakarnya lebih sesuai berdasarkan kondisi mesin. Kalau di karburator itu berdasarkan settingan awal. Nah, setelan gasnya itu. Emisinya kalau di motor injeksi lebih baik. Kalau di motor karburator, nah, ini berubah-ubah. Yang selanjutnya adalah waktunya kita nurunin gas di motor injeksi itu langsung stop bahan bakar. Jadi lebih hemat nanti bahan bakarnya. Tapi kalau di motor karbu, nah itu masih ini berdasarkan settingan awal, diperlukan alat tambahan nih, pompa akselerasi, cooling dan yang lainnya. Nah, untuk perawatannya di motor injeksi lebih mudah dirawat, kalau di motor karburator, nah ini lebih susah daripada motor injeksi. Tujuannya kontrol emisi lebih baik, efisiensi bahan bakar lebih tinggi, biaya perawatan lebih murah, perkembangan teknologi yang bisa lebih signifikan. Komponen utama, satu adalah sensor, kedua adalah kontrol, ketiga adalah aktuator. Oke, ini di pertemuan kali ini kita bahas ini saja. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Gitu ya, jangan lupa untuk dicatat, jangan lupa untuk mengerjakan soal diskusi dan absensi, karena itu akan saya rekap sebagai nilai kalian. Gitu ya, kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.